نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sadaqallahul azim. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, yang telah memberikan bermacam-macam nikmat kepada kita. Dengan nikmat-nikmat itulah kita dapat melangkahkan kaki kita menuju rumahnya Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjalankan rutinitas kita, yakni menjalankan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita baik sunnah maupun wajib diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan iring salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua yang senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Dari mimbar yang mulia ini khatib berwasiat, wabil khusus dari pribadi khatib sendiri dan umumnya kepada seluruh jamaah sekalian. Marilah kita tingkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tak terasa waktu begitu cepat. Kita sudah sekarang sudah memasuki hari Jumat pertama di bulan Rabiul Awal, di mana bulan Rabiul Awal ada peristiwa yang sangat bersejarah, momentum yang sangat agung, yakni dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada Jumat kali ini khatib mengajak kita semua kembali untuk terus istiqamah mengambil keteladanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Dalam perjalanan sejarah umat manusia, ada umat yang tunduk dan beriman, tapi banyak juga yang membangkang, sehingga datang bala dari Allah Subhanahu wa taala. Tercatat dalam Al-Qur'an bagaimana kisah siksaan yang Allah berikan kepada kaum Tsamud, kaum Ad sampai kaum Lut. Umat-umat ini sudah Allah musnahkan dari muka bumi karena akhlak jahiliyah mereka melampaui batas. Harus diakui bahwa manusia cenderung ingin mendapatkan kebaikan dan memperlakukan orang lain dengan baik. Akhlak demikian menjadi fitrahnya setiap manusia. Kefitrahan tersebut menjadi hilang karena ketidakmampuan mendengar dan melihat setiap kebenaran. Pada tingkat yang lebih ekstrim, ada beberapa rasul yang menjadi korban pembunuhan oleh umatnya sendiri. Sejarah menunjukkan fase setelah Masehi, bangsa Arab yang mendiami Makkah tumbuh menjadi negeri yang maju dalam perdagangan. Tetapi akhlak manusia saat itu semakin jauh dari fitrahnya. Persia dan Romawi yang mengapit Mekah malah lebih buruk daripada itu.
Di sini peperangan antar cucu Adam kerap terjadi. Siapa yang kuat, dia akan berkuasa, dan yang berkuasa akan terus menginjak bawahannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersiapkan kehadiran seorang Rasul yang teristimewa sebagai penyuruh terakhir untuk seluruh umat. Dialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan dakwah yang beliau emban sungguh sangat besar tantangannya. Beliau memikul tanggung jawab yang besar untuk seluruh umat manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi tugas, yakni sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Allah mempersiapkan Rasulullah menjadi insan yang kamil karena tanggung jawab yang sedemikian besar. Rasulullah memiliki akhlak yang santun dan lemah lembut, berkasih sayang, dan ini hakikat dari akhlak Islam. Allah memberikan pujian langsung kepada Rasulullah SAW dalam firman-Nya, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Berbagai rujukan sirah mengabadikan momen indah yang mengharukan tentang akhlaknya Rasulullah hingga fase hidup di Madinah dan wafatnya Rasulullah. Para sahabatnya mengambil langsung teladan akhlak dari Rasulullah. Ada Sayyidina Abu Bakar yang bergelar Siddiq karena kejujurannya. Ada Umar bin Khattab yang memiliki garis hitam di wajahnya disebabkan seringnya menangis mengingat kematian. Ada Sayyidina Utsman bin Affan yang santun dan pemalu. Dan ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang berani dan memiliki tingkat kasih sayang yang tinggi kepada kaum muslimin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Telah datang seorang rasul dari kalanganmu, berat menanggung penderitaanmu, ingin kamu mendapatkan keamanan dan berkasih sayang kepada orang yang beriman. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sebagai rujukan utama dalam akhlak meneladani Rasulullah SAW dalam setiap aspek kehidupan bukanlah sesuatu yang mustahil, karena Rasul bukan malaikat. Beliau manusia biasa yang di dalam dirinya ada mutiara akhlak yang agung. Beliau senantiasa menangis jika datang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebut umat Rasulullah banyak dimasukkan dalam neraka. Lantas beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar umatnya banyak masuk surga. Rasulullah SAW seorang yang rendah hati, seorang penghulu segala rasul, dipuji oleh Allah, tapi berjalan di muka bumi tanpa meninggikan kepala. Bahkan ketika Fathul Mekah, beliau menundukkan kepalanya sebagai tanda penghormatan kepada kota Mekah. Rasulullah tidak pernah menyimpan dendam kepada penduduk Mekah yang telah mengusirnya. Tidak ada terlintas amarah kepada penduduk Taif yang dulu melempari dirinya tanpa ampun sampai berdarah lututnya. Beliau memaafkan semuanya, dan maaf dalam Islam yang paling hebat itu adalah dengan fa'fu wasfahu, yakni maafkan dan lupakan semua kesalahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 159, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin." Maka berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau Nabi Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar,
tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan penting. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ayat ini memberikan penjelasan kepada kita betapa seorang Rasulullah SAW itu mempunyai kelembutan agar manusia tertaut hatinya menerima dakwah. Sekiranya Rasul keras, tentu banyak orang yang akan berpaling. Suatu hari seorang badui sedang buang air kencing di masjid, lalu para sahabat datang untuk menahannya. Rasul langsung datang mempertahankan, memperlakukan sang badui tadi dengan penuh kelembutan. Betapa badui itu jatuh cinta kepada Rasulullah SAW dan hanya mau mendengarkan apa yang Rasulullah nasihatkan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, masih banyak akhlak-akhlak Rasulullah SAW yang kita teladani. Ketika Rasulullah SAW sedang dakwah di Taif, dilemparkan batu sampai ke pelipis matanya bercucuran darah, namun Rasulullah sedikit pun tidak ada rasa ingin membalasnya. Bahkan malaikat Jibril menghampirinya, "Wahai Rasulullah, apakah engkau ikhlas ridho andaikan gunung Uhud akan aku angkat untuk menghancurkan kota Taif, karena warga Taif sudah menzalimimu?" Tapi Rasulullah SAW menjawab dengan lemah lembut, "Wahai Jibril, jangan dibalas, karena dakwah kami dakwah jangka panjang, bukan dakwah jangka pendek. Barangkali sekarang orang tuanya kafir, boleh jadi anaknya nanti beriman. Kalaupun anaknya tidak beriman, boleh jadi nanti cucunya bisa beriman. Oleh karena itu, kami di sini hanya minta satu doa kepada Allah agar mereka mendapatkan hidayah, karena mereka tidak tahu dan tidak mengerti." Itulah akhlak Rasulullah SAW. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Demikianlah keluhuran akhlak Rasulullah SAW yang harus kita teladani. Kita diingatkan bahwa akhlak merupakan warisan agama untuk kehidupan masa depan. Rasulullah menjadi acuan utama dalam segala aspek kehidupan. Rasulullah sebagai ayah, Rasulullah sebagai suami, Rasulullah sebagai panglima perang, Rasulullah sebagai pedagang dan lain sebagainya. Semua teladan itu bermuara kepada Rasulullah. Bahkan Rasulullah sendiri dikatakan innama bu'istu liutammima makarimah akhlak. Artinya Rasulullah diutus di muka bumi bukan untuk memperbanyak ilmu, akan tetapi merubah akhlak manusia. Bagaimana ketika kita sudah beradab, insya Allah ilmu pun akan mengikutinya. Bukan kebalik, artinya ilmu banyak kalau tidak punya adab sama saja nol di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua terus mencoba meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari, dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad SAW. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyahum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa karim wa 'azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar
وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك والملائكة المقربين وارضهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا ما هم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام في فلسطين اللهم أعز الإسلام في مسجد الأقصى اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والزلازل والمحن والسؤال والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم اجعل إندونيسيا آمنة مطمئنة بلدة طيبة ورب غفور اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم احفظ أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة